Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau absen terlebih dahulu. Adakah teman yang tidak masuk? Masuk semua. Masuk semua ya, berarti ini di presensi Ibu tentang semua. Kemudian sebelum ke pembelajaran, karena kalian harus istirahat, ada yang capek, ada yang ngantuk dan lain sebagainya, Ibu mau ngasih kalian relaksasi sebentar. Nah, tapi dengan cara ice breaking. Ada yang tahu ice breakingnya apa kira-kira? Tidak tahu. Ini ice breakingnya pasti kalian suka, Yes. karena benar tidak ngantuk. Nah, silakan disimak ice breakingnya. Seperti yang kalian lihat, ice breakingnya mari kita menyanyi bersama. Silakan berdiri semua. Jadi sambil kita mengingat lagu-lagu zaman dulu, zaman kita sekolah, sambil mengenang. Ini ada yang sudah pernah menyanyikan lagu Maju Tak Retak? Pernah. Nah, waktu SD kan? Ya. Nah, kita mengingat kembali. Oke, kita mulai. Gerakannya ikutin. Maju tak retak, hak kita di sana. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serta serentak, bergerak tak kita goyang, majulah menang. Silakan duduk kembali. Gimana, sudah mulai senang? Ya. Nah, sudah merasa enakan dan senang, mari kita langsung lanjut kembali ke pembelajaran. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar teks laporan hasil observasi. Nah, setelah kemarin kita mempelajari teks laporan hasil observasi, mengenal tentang pengertian teksnya, hari ini kita juga belajar materi yang sama, teks laporan hasil observasi. Sebelum mulai materi, pada materi hari ini, meskipun garis besarnya sama, kita mengenal teks laporan hasil observasi, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita akan tujuan pembelajaran hari ini. Dan ini peserta didik dapat membuat teks laporan hasil observasi dengan struktur secara kritis dan kreatif. Nah, bisa kalian lihat dengan indikator itu peserta didik mampu menulis teks laporan hasil observasi sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasinya. Jadi struktur teks itu ada 3. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Jadi kalian diharapkan pembelajaran hari ini bisa menulis teks laporan hasil observasi, tapi menggunakan kerangka struktur teksnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, selanjutnya mari kita simak. Sebelum ke materi inti ya. Di sini Ibu ingin menanyakan suatu hal. Apa yang harus kita lakukan bila ingin menyusun teks laporan hasil observasi menurut kalian? Ya, silakan. Yang harus kita lakukan sebelum menyusun teks LHO yaitu membuat kerangka terlebih dahulu. Ya, benar. Tepuk tangan buat kalian. Yang kedua, seperti apakah kira-kira teks laporan hasil observasi yang menarik bagi pembaca? Menurut kalian? Ya, silakan Mbak Sofi. Yang di dalamnya terdapat deskripsi tentang hal yang diobservasi. Ya, benar. Jadi tepuk tangan buat Mbak Sofi. Di sini Ibu ada pegang sesuatu. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Tulang. Yang di depan tulang ikan. Ya, ini ada yang pertama dulu. Gambar apa kira-kira? Tulang. Ada tulang ikan. Terus yang kedua? Sayur. Sayur mayur. Yang ketiga? Batang. Kayu. Nah, di sini ada berapa objek kira-kira? 3. Objek. Ada berapa objek? 3. Ada objek hewan dan tumbuhan. Nah, jadi sebelum kita menulis teks laporan hasil observasi,
menu apa yang bisa kita observasi. Contohnya tulang ikan. Kalau kita mau ngambil objek ikan, nah ikan itu ada apa saja di dalam ikan? Matanya, hidungnya, semua itu diobservasi. Kemudian tumbuhan itu macamnya ada apa saja, terus manfaatnya apa. Nah itu yang bisa kalian observasi nantinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, next. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi seperti minggu lalu yang sudah dijelaskan, teks laporan hasil observasi ini adalah suatu teks yang berfungsi untuk menjelaskan informasi tentang suatu objek yang diamati. Nah, jadi ketiga objek ini kalian benar-benar amati. Jadi informasinya kalian tulis atau kalian tuang ke dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ada struktur teksnya. Silakan bisa dibaca, Mbak Alfi. Struktur teksnya. Yang pertama pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat. Ya, ada ketiga struktur teks laporan hasil. Selanjutnya, nah, karena kita akan menulis teks laporan hasil observasi, jadi kita harus mengetahui langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Bisa dibaca bersama-sama. Yang pertama, menentukan objek yang diamati. Jadi ada apa? Nama objek. Nama objek. Yang kedua, Definisi objek. Yang ketiga, deskripsi objek. Kemudian baru kita bisa menyusun kerangka strukturnya. Menyusun kerangka sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi yang sudah dibacakan oleh rekan kalian tadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Cukup paham? Paham. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui langkah untuk menyusun teks LHO, kita akan mengembangkan kerangkanya. Mengembangkan kerangka itu dikembangkan menjadi satu paragraf atau beberapa paragraf sesuai dengan apa yang kalian observasi. Jadi kalau kalian mengobservasi satu objek, kalian tentukan dari kerangka struktur tadi. Yang pertama ada apa tadi kerangkanya? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Yang kedua, Deskripsi bagian. Definisi bu. bagian. Yang ketiga, Deskripsi manfaat. ya. Dari ketiga kerangka struktur ini, jadi kalian tentukan informasi yang ingin kalian sampaikan di awal pernyataan umum. Nama objek, tadi apa? Definisi objek, kemudian bisa ditulis menjadi beberapa kalimat. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian-bagian objeknya. Misal objek itu terdiri dari apa? Ciri-ciri objeknya. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat. Bisa keunggulan atau manfaat objek itu sendiri apa saja. Kemudian kalian susun menjadi satu paragraf seperti contoh di atas. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, lanjutkan. Karena kalian sudah pertemuan ke-3 dengan materi teks LHO ini, kalian sudah mempelajari dari minggu lalu. Jadi untuk menulis teks LHO, Ibu rasa kalian sudah bisa memahami dari cara menyusun teks LHO dan menyusun kerangkanya seperti apa. Jadi selanjutnya, karena kalian sudah paham, mari kita berdiskusi. Bisa dibaca. Kalian silakan membuat kelompok sejumlah 4 anggota. Kemudian kalian membaca ringkasan materi mengenai teks laporan hasil observasi yang sesuai dengan EKPD yang akan dibagikan. Kemudian kalian mengerjakan sesuai dengan EKPD dan nanti dipresentasikan di silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Yes. Untuk kelompok, Ibu akan membagikan EKPD yang sudah disebutkan. Jadi di kertas itu sudah ada contoh teks laporan hasil observasi. Silakan kalian baca ringkasannya, kemudian kalian bisa mengerjakan tugas sesuai perintah. Jadi ada contohnya, kemudian kalian disuruh menyusun kerangka struktur teks laporan hasil observasi dan kalian bisa pilih objek yang ingin kalian cari informasinya. Bisa dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, atau lingkungan tempat kalian. Yang penting kalian tahu dan tidak jauh-jauh dari kalian. Sudah bisa dipahami? Sudah bu. Terima kasih bu. Ini bu mau tanya bu. Kan
WHO tentang ikan lele. Sesuai kerangka struktur teks WHO yang sudah dipelajari barusan. Yang pertama, pengertian dari ikan lele. Ikan lele adalah salah satu Yang sudah disampaikan kelompok pertama tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Bu, boleh nanya? Ya, silakan. Ya. Apakah ada ikan lain yang tempatnya sama dengan ikan lele? ada seperti ikan jair, ikan gabus. Itu banyak sekali ya manfaatnya. Ternyata ikan-ikan yang kita tidak ketahui. Dan melalui observasi kegiatan menulis ini kita jadi tahu berbagai objek yang ada di sekitar kita ternyata memiliki banyak manfaat. Silakan coba dia beri tepuk tangan berdua. Oke, dari hasil diskusi bersama kelompok kalian tadi yang sudah diwakilkan oleh perwakilan kelompok, nah, kalian sudah memahami bagaimana menulis teks LHO sesuai dengan kerangka strukturnya dan kalian bisa mengembangkannya menjadi suatu paragraf. Dari sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, Ibu rasa kalian sudah memahami karena waktu pembelajaran juga sudah habis. Sebelum itu mari kita merefleksi pembelajaran hari ini. Kita hari ini belajar mengenai apa? Teks Teks LHO. LHO dengan cara menyusun Rangkanya. kerangka teks LHO dengan melihat struktur teksnya. Dari hasil pembelajaran hari ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa teks hasil observasi itu tidak bisa disusun semena-mena tanpa kalian melakukan suatu observasi. Jadi kalau mau melakukan observasi kita harus menentukan apa dulu? Rangkanya. Bukan objek dan lain sebagainya, terutama objek. Karena kalau tidak ada objeknya kita tidak bisa melakukan observasi karena harus sesuai dengan fakta. Kemudian baru kita bisa menulis kerangkanya terlebih dahulu sesuai dengan struktur teksnya dan mengembangkan kerangka menjadi suatu paragraf. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini semoga bisa bermanfaat. Oke, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama karena waktu pelajaran sudah habis dan waktunya sudah pulang. Mari kita berdoa bersama dimulai. Selesai. Sekian dan terima kasih Ibu Afri. Jika ada salah kata mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.